Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya kuku darmakan, dharma kuku baktikan, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Neng Maina dari Sangga Perintis 1, Pangkalan SMA Negeri 4 Pandeglang, Dewan Ambalan Patahila Cutmutia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan juga sejarah pramuka di Indonesia. A few moments later. Nah, tentu kita sudah mengetahui tentang Bapak Pandu Dunia. Jadi, Bapak Pandu Dunia yaitu Robert Stephen Smith Baden-Powell. Pramuka dunia pertama kali didirikan pada tanggal 25 Juli tahun 1907, yang dimana pada saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai letnan jenderal militer di Inggris yang sedang mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil Robert Baden-Powell ini sudah menaruh perhatiannya terhadap alam dan juga sering melakukan penjelajahan atau sangat suka melakukan penjelajahan di sekitar sekolahnya. Nah, ketika dia ditugaskan sebagai perwira militer dan ditugaskan ke berbagai perang, dia juga ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah berperang, Robert Baden-Powell mengelola Aitu Scouting bagi anggota muda dan mengadakan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey, yaitu pulau terbesar di pelabuhan Paul Desert, Inggris. Setelah 1 tahun perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys, yaitu menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu dikenal dengan Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini dikenal di berbagai dunia dengan berbagai macam bahasa. Nah, pada tahun 1910, Robert Baden-Powell memutuskan untuk pensiun dari tentaranya dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Sehingga pada tahun 1912 bersama adiknya yang bernama Agnes Baden-Powell, ia mendirikan pramuka perempuan yaitu bernama Girl Guides, yang biasanya sekarang dikenal dengan Girl Guides. Dan pada 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1916, didirikannya pramuka siaga dengan nama KUP atau Anak Serigala Pedoman. Kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle karya Rudyard Kipling. Kemudian yang semakin berkembang yang membuat Robert Baden-Powell membentuk Roper Scout, yaitu di mana organisasi yang mewadahi pemuda yang berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920 diadakannya Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia London yang mengundang 27 negara diikutsertakan dalam acara tersebut. Saat itulah Robert Baden-Powell diangkat menjadi Bapak Pandu Dunia atau Chief of the World. Setelah melaksanakan Jambore Dunia ini, dibentuklah WOSM atau World Organization of the Scout Movement
atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia pada tahun 1968 di kantor Geneva, Swiss. Yang sebelumnya kantor sekretariat ini di London, Inggris. Dan pada tahun 1998 pindah ke Ottawa, Kanada. Mungkin begitu sejarah singkat pramuka di dunia. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Jadi, pada tahun 1912, Belanda membawa organisasi kepanduan dari Belanda ke Indonesia dengan nama Netherlands Padvinder Organisatie atau yang disingkat menjadi NPO. Pada waktu itu, nama Padvinder identik dengan nama orang Belanda, sehingga zaman dulu orang Indonesia tidak boleh menggunakan nama Pinder. Akhirnya ada salah satu tokoh yaitu yang bernama Kyai Haji Agus Salim yang mengubah Padvinder menjadi kepanduan. Akhirnya pada tahun 1950 hingga 1960 banyak sekali organisasi kepanduan atau bermunculannya organisasi kepanduan ini di Indonesia sehingga dihimpun menjadi 3, yaitu yang pertama bernama Papindo, yang kedua bernama Ipindo, dan yang ketiga yaitu PKPI. Pada waktu itu, akhirnya Presiden Soekarno, tepatnya pada tanggal 9 Maret 1961, membubarkan semua organisasi kepanduan di Indonesia karena terlalu banyaknya organisasi tersebut dan dibedakan menjadi 3 himpunan. Jadi setelah semuanya dibubarkan dan diganti dengan nama organisasi kepanduan. Setelah organisasi dibubarkan, akhirnya Presiden Soekarno, yaitu Presiden nomor 1 di Indonesia, menyatukan seluruh organisasi kepanduan menjadi satu dengan nama Gerakan Pramuka. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1961 dikenalkan Gerakan Pramuka kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ditandai dengan penyerahan panji atau bendera pramuka kepada Sultan Hamengkubuwono. Jadi pada saat itulah atau pada sajak itulah tepatnya pada tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan mengenai sejarah pramuka di dunia dan juga sejarah pramuka di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Tam giác là tác giao, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh, đốt là thiêu,